Jadi sebelum ini, teman-teman pernah dengar nggak istilah dari gastrulasi? Atau pernah nggak cari-cari apa itu gastrulasi? Oke, jadi pada konsep dasarnya, gastrulasi ini merupakan tahap perkembangan embrio setelah fase blastula, di mana terbentuk 3 lapisan germinal utama. Ya, lapisan itu adalah ektoderm, mesoderm, serta endoderm. Nah, lapisan-lapisan inilah nanti yang akan menjadi cetak biru tubuh kita. Ektoderm nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf dan juga kulit. Sedangkan mesoderm menjadi otot dan juga tulang serta sistem peredaran darah. Kemudian, endoderm akan membentuk organ dalam seperti hati, usus, dan lain sebagainya. Jadi, bisa dibilang gastrulasi ini adalah tahap awal terbentuknya tubuh organisme. Pada mamalia, termasuk kera, proses gastrulasi dimulai dengan terbentuknya primitive streak di permukaan epiblast. Struktur ini menjadi jalur utama tempat sel-sel epiblast bermigrasi ke dalam. Melalui jalur ini, sebagian sel masuk dan terdiferensiasi menjadi endoderm. Sedangkan sel-sel berikutnya yang bergerak di antaranya akan membentuk mesoderm. Sisa sel epiblast di permukaan atas berkembang menjadi ektoderm. Dengan demikian, dari satu lapisan awal terbentuklah 3 lapisan germinal utama, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang nantinya akan berkembang menjadi organ-organ tubuh yang kompleks. Proses ini menjadi dasar penting bagi pembentukan embrio mamalia. Pada tahap pragastrulasi, hipoblast primer yang merupakan hasil ingresi bergabung dengan hipoblast sekunder. Ciri khas dari gastrulasi pada Aves ini yaitu adanya alur primitif yang berbeda yang dibentuk dari blastoporus yang menyempit. Pembentukan alur primitif merupakan awal dari tahap gastrulasi pada Aves yang ditandai dengan penebalan pada bagian posterior atau disebut juga dengan Hansen knots, di mana penebalan ini terjadi karena adanya ingresi sel-sel ke dalam. Kemudian sel epiblast aktif berproliferasi. Sel akan bermigrasi ke posterior dan terjadi konvergensi ke tengah yang membuat alur primitif menjadi tebal, menyempit, dan memanjang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian akan terjadi pembentukan primitive streak, di mana pembentukan primitive streak ini ditunjang oleh melarutnya membran basal lapisan epiblast pada tempat beringresi dan berinvolusinya sel-sel bakal mesoderm dan bakal endoderm ke dalam blastosol. Kemudian mengakibatkan sel-sel belakangnya menjadi berimigrasi. Selanjutnya, primitive streak akan menyempit dan memanjang membentuk alur primitif. Kemudian, sel akan bermigrasi ke dalam melalui alur primitif dan nodus Hansen seperti yang terlihat pada gambar nomor 3 dan 4. Setelah itu, sel-sel yang dihasilkan di nodus Hansen dan melewati ke dalam gastrula akan bermigrasi ke anterior untuk membentuk struktur kepala dan notochord, seperti yang terlihat pada gambar nomor 5. Saat terjadinya migrasi sel-sel melalui parit primitif itu, yang merupakan tahap utama yang sangat penting dalam tahap gastrulasi Aves. Berikut ini merupakan gambar dari blastodis pada Aves. Secara keseluruhan, mekanisme gastrulasi pada Aves adalah sebagai berikut. Mula-mula terdapat Hansen knots, kemudian terjadi pelebaran sehingga membentuk primitive streak. Setelah itu, sel-sel di sekitarnya akan bergerak secara konvergen ke arah primitive streak. Kemudian, sel-sel mengalami invaginasi dan terjadi involusi atau melentik. Setelah mengalami konvergensi dan masuk ke dalam primitive streak, sel-sel akan bergerak menjauhi primitive streak, atau disebut juga dengan divergensi lateral. Pada gastrulasi Aves ini terjadi juga deliminasi hipoblast dari epiblast dan terjadi ingresi epiblast ke arah hipoblast. Pada tahap gastrulasi, embrio katak mulai membentuk blastopora, yaitu lubang kecil tempat sel-sel masuk ke bagian dalam embrio. Di bagian atas blastopor terdapat dorsalip yang menjadi pusat utama proses invaginasi. Melalui dorsalip inilah sel-sel bergerak masuk ke dalam dan membentuk lapisan mesoderm serta endoderm.
Sementara itu, sel-sel ektoderm di permukaan mengalami epiboli. Proses invaginasi dan epiboli inilah yang menandai awal terbentuknya susunan lapisan tubuh pada amfibi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbandingan mekanisme gastrulasi pada mamalia, apes, dan amfibi dalam bentuk tabel. Mamalia seperti kera, struktur awalnya blastosit dengan primitive strik. Proses utamanya emigrasi dan epiboli. Nah, blastofornya jadi ekor dan nutrisinya dari plasenta. Sedangkan pada apes, misalnya ayam, awalnya blastodich dengan primitive strik. Proses emigrasi dan konvergensi. Nah, blastofornya jadi ekor dan nutrisinya dari kuning telur. Sedangkan pada amfibi seperti katak dimulai dari blastula dengan blastofor dorsalip. Prosesnya dari invaginasi dan epiboli. Nah, blastofornya berkembang jadi anus dengan nutrisi kuning telur dalam sel. Nah, walaupun mekanismenya berbeda, semuanya tetap menghasilkan 3 lapisan embrio yang sama.